Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar SKI tentang materi Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Latar belakang Isra Mi'raj secara singkat, ya. Yang pertama, karena duka Rasulullah saat ditinggal pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Tahun ini disebut juga tahun Amul Husni, ya, atau tahun kesedihan. Lalu peristiwa ini, ya, untuk menghibur duka Rasulullah, kesedihan Rasulullah, dan juga peristiwa tersebut untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Yerusalem ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Ya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Rasulullah dijemput malaikat Jibril di Hatim, dekat Ka'bah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Intinya seperti itu ya. Lanjut, tempat yang dilalui Nabi saat Isra Mi'raj. Ya, sebelum sampai ke Yerusalem, ya, Nabi melewati beberapa tempat penting. Yang pertama yaitu Nabi melewati Madinah atau Yasrib, tempat nanti Nabi akan hijrah. Yang kedua, Nabi melewati Madyan, tempat dakwahnya Nabi Syuaib. Yang ketiga, Nabi melewati Tur Sina, ya, tempat Nabi Musa menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ke Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Nah, lalu kemudian singkat cerita Nabi Muhammad SAW setelah setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau naik ke langit, ya. Langit itu ada beberapa lapisan, ya. Di sana Nabi bertemu dengan nabi-nabinya yang terdahulu. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini yang nanti mengsarankan kepada Rasulullah untuk meringankan jumlah sholat dalam sehari semalam dari 50 hingga ke 5 waktu. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah langit ketujuh Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, yaitu pohon yang rindang. Lalu kemudian dilanjutkan ke Mustawa untuk bertemu dengan Allah sendirian tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj nih, Nabi menyaksikan beberapa kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa. Yang pertama, Nabi menyaksikan orang yang mengambil daging busuk sedangkan di sebelahnya ada daging-daging yang baik, daging yang tidak busuk. Sebagai gambaran orang yang berzina, mereka lebih memilih berzina dibandingkan dengan pasangan-pasangannya yang halal yang sudah dinikahi. Yang kedua, Nabi menyaksikan orang yang tidak berhenti memanen tanamannya, yaitu gambaran orang yang berjuang membela agama Allah yang pahalanya 700 kali digandakan. Makanya dipanen terus, tidak habis-habis panennya. Yang ketiga, Rasulullah melihat orang yang perutnya besar hingga tidak bisa jalan. Ternyata orang tersebut adalah orang yang suka makan riba. Contoh riba tuh misalnya minjemin 10.000 tapi minta dibalikinnya 20.000. Itu contoh sederhananya, ya. Yang keempat, Nabi menyaksikan ada orang yang suka memotong lidahnya sendiri karena suka dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima, Nabi melihat wajah malaikat penjaga neraka yang menakutkan dan tidak pernah tersenyum sedikit pun meskipun ketika melihat Nabi. Jadi malaikat penjaga neraka diem aja, serem gitu, nggak senyum ketika bertemu dengan Nabi. Karena memang tugasnya yang menjaga neraka, ya.
Yang keenam, Rasul mencium bau harum dari kuburan Siti Masyidah, yaitu budak yang dibunuh Fir'aun sekeluarga karena beriman kepada Allah. Hal yang penting, ya, selama perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah selalu ditemani malaikat Jibril, kecuali ketika bertemu Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, alasannya karena malaikat Jibril tidak bisa untuk bertemu dengan Allah, karena kalau bertemu dengan Allah, zatnya malaikat Jibril bisa hancur. Yang kedua, penduduk Quraisy tidak percaya akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di saat yang lain tidak percaya terhadap Rasulullah, bahkan menyebutkan hal tersebut adalah hal yang gila, ya. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan dan mempercayai peristiwa tersebut. Makanya dijuluki As-Siddiq. Hikmah Isra Mi'raj. Kita harus meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki bisa terjadi. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, diantaranya dengan menegakkan sholat. Yang ketiga, kita harus cinta dan bangga terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam karena dakwah yang lemah lembut dan kasih sayang. Nah, tugas kalian kerjakan di halaman 92 sampai 95, pilihan ganda 25 soal. Ya, di buku tulis kalian dikerjakan, nanti koreksi setelah di form yang saya sediakan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.